Realita, ajang dialog interaktif yang mengupas persoalan di sekitar kita. Ya, pendengar selamat pagi. Saya ucapkan untuk Anda yang masih bersama dengan kami di program 1 RRI Malang. Kami hadirkan 1 jam ke depan dari jam 8 sampai jam 9. Dialog interaktif realitas untuk edisi hari ini. Tema yang akan dibahas adalah bijak dalam menentukan hidup sehat bebas narkoba. Dan dialog pagi ini selengkapnya akan dipandu oleh rekan Happy Budi. Silakan. Terima kasih Mira. Baik, pendengar pagi ini edisi Kamis 21 Maret 2013 Realitas akan mengambil topik bijak dalam menentukan hidup sehat, bebas narkoba. Bersama dengan narasumber dari BNN, kemudian Dinas Kesehatan Kota Malang dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Untuk ini Anda bisa bergabung bersama kami di 0341 495 850 atau SMS di 081 555 600 946 setelah yang satu ini. Kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semua. Gimana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersatulah semuanya dahulu. Kemukakan keinginanmu kan terjangkau semua.
Selamat pagi. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Inilah Pro 1 RRI Malang Kanal Inspirasi. Pagi ini dialog interaktif realitas mengambil topik bijak dalam menentukan hidup sehat bebas narkoba bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Dan pagi ini langsung saja saya akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir pagi ini. Yang pertama ada Pak Nugroho Dwi Putranto SH, Kasih Publikasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Selamat pagi Pak Nugroho. Selamat pagi Mbak Evi. Selamat pagi Bapak, kita ketemu lagi ya Pak ya? Ketemu lagi yang kedua dan semoga berikutnya kita ketemu lagi dengan topik-topik yang lain. Amin, terima kasih Pak. Dan selanjutnya kita akan menyapa Bapak RM Ahyadi SH dari BNN Kota Malang. Selamat pagi Pak Ahyadi. Selamat pagi Pak. Iya, Pak Ahyadi ini Raden Mas ya Pak? Muhammad. Oh. Bukan Mas, tapi Muhammad ya. Oh gitu ya. Tapi pikir Raden Mas ini karena kumisnya kayak Pak Raden gitu Pak. Oke Pak Ahyadi, terima kasih sudah hadir di RRI. Dan satu lagi ada Bapak Dr. Andes Sumarjono Apoteker. Ya. Beliau dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Selamat pagi Pak Sumarjono. Selamat pagi, Pak. Kabar baik Pak Sumarjono? Alhamdulillah baik. Iya, saya takut loh Pak, biasanya kalau dari Dinas Kesehatan bawanya suntik ya Pak. Enggak ya Pak ya. Baik, dan saya ingatkan pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di 0341 495 850 495 850 atau SMS di 081 555 60946. Baik, bicara tentang narkoba, ada sebuah kejadian yang kemudian saat ini lagi happening gitu ya, lagi booming. Kita sama-sama membicarakan tentang salah seorang artis, yaitu Raffi Ahmad barangkali ya. Tapi nanti kita akan bahas seperti apa sebenarnya kasus Raffi Ahmad, yang kita tidak akan mungkin bicara tentang Raffi Ahmad itu sendiri, tetapi bagaimana kemudian kasus yang didera oleh Raffi Ahmad ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Sebelum ke sana, saya mau tanya dulu ke Pak Nugroho. Ini terkait dengan program dialog pagi ini ya. Kalau kemarin kita ngajak dengan KPU begitu, sekarang dengan BNN dan juga Dinas Kesehatan. Ya, terima kasih Mbak Evi. Selamat pagi untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada. Memang Kominfo Kota Malang menyampaikan informasi-informasi yang terupdate, tentunya bekerja sama dengan beberapa instansi dan yang paling setia adalah RRI Kota Malang. Salah satunya adalah yang lagi sekarang marak adalah bahaya narkobanya itu sendiri. Kemudian inilah salah satu program dari Kominfo, terutama bidang informasi publik, berkenaan dengan tren yang lagi marak saat-saat ini, hingga kami mencoba menampilkan atau memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat dengan narasumber yang tepat, yaitu dari Dinas Kesehatan dan tentunya dari BNN Kota Malang. Mungkin itu Mbak Evi yang bisa kami sampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Baik, ya nanti kita akan lanjut lagi ya Pak ya, terkait dengan perbincangan ini. Kemudian saya ke Pak Sumarjono dulu mungkin ya, atau mungkin ya, Pak Sumarjono. Ini terkait dengan bahaya narkotika begitu. Jadi kita mencoba hidup bebas dari narkoba. Dari pemberitaan ini Pak, kalau yang narkoba yang digunakan oleh Raffi Ahmad itu adalah katanya jenis baru begitu. Apakah memang itu adalah jenis baru dan bukan termasuk bagian dari narkotika ini Pak? Sebenarnya yang dipakai Raffi Ahmad itu bukan baru Mbak ya, sudah lama dikenal. Memang di Indonesia kurang begitu ngetren istilahnya ya, karena masih kalah dengan jenis-jenis yang lain, yang dimana jenis-jenis yang lain ini selain dampaknya lebih sip gitu ya, lebih keren gitu, dan lebih mudah didapat, tidak repot gitu ya. Kalau yang jenis-jenis yang baru dipakai oleh Raffi itu di daerah tertentu saja, kemudian belum banyak juga yang tahu atau memanfaatkan sehingga sulit di pasaran. Jadi hanya dari golongan tertentu lah yang pakai itu. Jadi kalau selama ini jenis itu kurang begitu populer ya karena ini juga
kan narkoba yang beredar di negara kita itu sebagian besar dari luar ya, bukan dari kita ya. Nah, supplier yang dari luar itu jalur-jalur ini lebih agresif gitu loh ya, lebih hebat untuk mendistribusikan produk-produknya sehingga dapat mengalahkan yang dipakai oleh Raffi ini ya, yang katanya loh ya, katanya dipakai oleh Raffi, kita enggak. Begitu Mbak ya. Oke. Kalau yang digunakan Raffi ini katanya juga mengandung katinon ini Pak. Ini sebenarnya zat apa ini Pak? Katinon sebenarnya suatu zat yang dikandung di sebuah tanaman ya, tanamannya yang banyak tumbuh di area daerah puncak itu ya, daerah dingin itu. Dia bekerja yang mirip ya, dia bekerja juga mempengaruhi saraf manusia, mempunyai dampak yang juga nggak sama persis ya, bukan turunan dari golongan yang selama ini berbeda, tapi istilahnya sejenis lah, sejenis yang mana dia bekerja dengan mempengaruhi saraf itu. Oke, baik. Ya. Dan apakah kemudian hal semacam ini bisa dikategorikan sebagai narkotika atau mungkin obat yang terlarang, Pak? Kalau di undang-undang sendiri yang dipakai itu belum masuk, Mbak ya, memang belum masuk. Kemudian apakah ini nanti di aspek hukumnya kita kurang begitu paham ya. Tapi di undang-undang narkotika itu kan disebutkan golongan ini gitu ya, golongan ini gitu. Kebetulan yang dipakai Raffi memang belum masuk ke sana. Dan bukan tidak mungkin nanti banyak juga zat-zat yang bekerja dengan mempengaruhi saraf belum masuk ke situ gitu loh. Undang-undang ini kan juga berkembang terus sesuai perkembangan zaman ya, perkembangan ilmu pengetahuan para pengedar. Di mana pengedar ini juga kreatif, Mbak, untuk mencari celah-celah, menciptakan produk-produk baru yang mungkin mempunyai efek seperti yang diharapkan begitu ya. Jadi jangan dianggap ini nanti zat baru yang terakhir dan akan muncul lagi zat baru yang hasil hasil pengembangan dari para pengedar dan penyuplai ini ya. Oke. Sebenarnya ada perbedaan ya Pak ketika menggunakan daun itu, daun yang mengandung katinon dengan ekstraknya ya. Dan Raffi Ahmad menggunakan yang ekstrak gitu ya. Apa sebenarnya yang membuat Raffi Ahmad dan kawan-kawan menggunakan itu? Jadi efeknya di tubuh itu seperti apa Pak? Ya, kalau kita menggunakan dari aslinya, kan kita ibaratkan begini ya. Sekuintal daun misalnya ya, 1 kuintal daun kalau diekstrak itu bahan yang bisa diambil itu mungkin sedikit sekali. Nah kan nggak mungkin kita pakai dari bahan alami langsung gitu. Kalau dari ekstraknya lebih mudah lah ya. Seperti kita minum suatu obat gitu ya, yang diambil dari ekstraknya jauh lebih simpel, lebih praktis. Karena kalau mengambil dari alam, misalkan kita harus untuk mendapatkan efek halusinasi dibutuhkan 1 gram misalkan begitu ya. Nah 1 kuintal daun itu belum tentu mengandung 1 gram. Makanya dia gunakan yang sudah diekstrak, yang sudah disediakan oleh para supplier ini ya, para pengedar ini sudah menyediakan begitu ya. Oke, dan di tubuh efeknya seperti apa Pak? Efeknya seperti narkotika. Ya, dia bekerja dengan mempengaruhi saraf, dengan menimbulkan efek-efek seperti halusinasi gitu ya, efek rasa euforia ya, secara perasaan senang yang berlebihan itu. Oke, baik. Jadi masuknya lebih kepada yang bersifat afrodisiak atau yang halusinogen ini, Pak? Lebih ke halusinogen. Kalau afrodisiak itu enggak begitu. Yang dicari mereka adalah kenikmatan tadi ya, yang dicari efek itu. Itu efek yang diinginkan ya. Tapi ingat di lain itu obat-obat golongan ini mempunyai efek atau dampak kesehatan yang luar biasa. Karena dia menimbulkan ketagihan ya, kemudian ketagihan golongan ini juga secara psikis ya, bukan hanya ketagihan pengen ya. Kalau ketagihan kepengin itu mudah diempet lah ya, nggak dituruti ya gak apa-apa, gak mati, gak semaput. Tapi kalau ketagihan fisik, nah ini yang paling berbahayanya. Ketagihan fisik itu kalau kita sudah menginginkan itu, tubuh yang menginginkan ya. Jadi bukan hanya pikiran kita yang menginginkan zat ini, tapi tubuh. Karena kalau begitu saatnya tubuh butuh, tidak ada. Nah, ini akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, gitu ya. Yang dimana dalam dunia
ini dalam masyarakat sering diistilahkan sakau itu ya. Sakau, Ya, baik. ini luar biasa ini yang paling ditakuti ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya ke Pak Ahyadi. Pak Iya, Ahyadi, bagaimana kemudian BNN memandang permasalahan Raffi Ahmad ini, Pak? Jadi terkait dengan narkoba yang digunakan, begitu yang katanya baru dan juga ternyata tadi penjelasannya juga tidak ada atau belum masuk dalam perundang-undangan kita. Terima kasih, Pak. Jadi dapat kami jelaskan, namun sebelum kami jelaskan, kami ingin memperkenalkan dulu kami dari Badan Narkotika Nasional, karena kebetulan masyarakat awam masih belum banyak tahu tentang lembaga Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional ini dibentuk berdasarkan peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang artinya kami langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Jadi tugas pokok kami adalah tentang narkotika, dalam hal ini juga termasuk psikotropika, dan bahan aktif. Bahan aktif yang tidak menjadi tanggung jawab dan kewenangan BNN adalah dua, yaitu alkohol dan tembakau. Ya. Selanjutnya akan kami jelaskan yang berkaitan dengan masalah Raffi Ahmad. Yang ramai dibicarakan di media elektronik pun maupun media cetak bahwa Raffi Ahmad diduga menggunakan katinon. Katinon ini sebagaimana tersebut di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa di dalam lampiran ini sudah ditentukan jumlah jenis, yaitu jenis yang dilarang, yaitu narkotika dan substansi aktif, itu jumlahnya total ada 174 jenis. Nah, 174 jenis belum termasuk bahan adiktif, ya. Jadi ada 174 jenis. Nah, katinon ini termasuk di dalam kategori narkotika golongan 1. Di dalam lampiran ini disebutkan bahwa itu adalah katinon yang di dalam undang-undang kita, Undang-Undang 35 tahun 2009, itu adalah katinona, ya, katinona. Katinona ini, daun ini berasal dari negara asalnya dari Azerbaijan, Rusia. Kemudian banyak berkembang di Jazirah Arab, dan termasuk di Yaman, Nigeria, dan banyak dibawa masuk ke Indonesia pada tahun, dan sudah dikenal sebetulnya sejak tahun 70-an. Karena katinon ini adalah narkotika golongan 1, jadi katinona tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan atau kesehatan. Semua yang narkotika yang berasal dari tanaman yang termasuk golongan 1 tidak akan pernah digunakan untuk pengobatan. Karena narkotika juga diperlukan untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan. Nah, sehingga dengan demikian katinona ini tadi mungkin Pak Marjono sudah menyampaikan. Jadi kalau mungkin secara jelasnya itu ada menimbulkan 3 efek, Mbak. Efek yang pertama itu adalah euforia. Karena penyalahguna itu suka yang menggunakan barang-barang atau psikotropika atau narkotika yang bisa mampu menimbulkan euforia, rasa senang, gembira itu. Itu sama seperti orang menggunakan ekstasi. Kemudian dia juga stimulan yang mampu menekan rasa lapar, nggak capek, nggak ngantuk, ya, dan tidak lapar itu. Jadi seperti orang pakai sabu-sabu dan mampu berhalusinasi seperti orang menggunakan ganja. Jadi katinon ini adalah multi efek. Gitu. Lengkap gitu ya sebenarnya. Lengkap, jadi lengkap ini. Jadi katinona ini lengkap. Dan kebetulan memang yang terakhir ditemukan di Indonesia yaitu di daerah Bogor dan Baturaden, ya, Banyumas. Nah, kita juga khawatir nih. Malang ini juga seperti itu karena iklimnya hampir cocok sama Bogor gitu loh. Dan itu karena mereka orang tidak memperhatikan, ada yang ditanam di pinggir jalan dan seterusnya. Tapi mungkin orang lebih mengenal itu dengan sebutan teh Arab, ya. Teh Arab. Jadi teh Arab itu langsungnya daun, langsung diremet gitu, seperti orang membuat teh, dicom itu, langsung jadi gitu loh. Jadi untuk menambah vitalitas itu dikenal sebagai nama teh Arab gitu. Satu contoh ekstrim misalnya di Nigeria. Itu masyarakatnya menggunakan itu dengan bebas sehingga angka kecelakaan di Nigeria adalah satu negara yang paling tinggi angka kecelakaannya gitu. Ya karena semua itu seperti orang Indonesia makan sirih gitu ya. Jadi bukan barang baru itu ya, bukan barang baru. Dan nanti pasti
pembuktiannya melalui pengadilan, Raffi Ahmad ya, kemudian pengadilan. Oke. Tapi ada lagi Mbak sekarang, nanti jangan-jangan ini dianggap barang baru juga. Ada barang baru, sebetulnya sudah lama dan sudah dilarang menurut undang-undang adalah jamur mushroom. Artinya yang mereka sekarang pakai istilah keren magic mushroom. Itu jamur tai sapi, Mbak. Oh ya. Jamur tai sapi kan sudah lama dikenal. Itu termasuk golongan psilocybina. Itu juga termasuk narkotika golongan 1 dan itu sudah dilarang juga gitu loh. Jangan nanti ada orang karena menggunakan jamur tai sapi tangkap ini jamur jenis baru, ini kan narkoba jenis baru. Nah, ini yang kita. Jadi ada 174 jenis yang dilarang. Saya kira itu penjelasan singkatnya. Oke, baik. Dan saatnya bagi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami 4958550 di 0341 4958550 atau SMS di 0815555600 Pagi ini kita berbincang tentang bijak dalam menentukan hidup sehat bebas narkoba bersama dengan Pak Ahyadi dari BNN Kota Malang, kemudian Pak Sumarjono dari Dinas Kesehatan Kota Malang, dan juga Pak Nugroho Dwi Putranto dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Kita ke penelpon pertama, Pak Rosi di Senggaling. Selamat pagi, Realitas. Selamat pagi, Bapak-bapak. Selamat pagi, Pak. Iya. Tadi saya mendengar bahwa daun katinona begitu ya, atau yang mengandung katinon gitu ya. Nah, masalahnya sekarang narkoba itu kan obat ya, narkoba obat ya. Tapi yang tidak boleh disalahgunakan taruh gitu. Nah, masalahnya sekarang kalau dokter atau mungkin tukang jamu gitu ya, diberi obat yang termasuk narkoba gitu ya, supaya badannya fit misalnya gitu ya. Nah, masalahnya sekarang bagaimana saya tahu bahwa itu adalah narkoba yang dilarang, atau karena yang memberikan itu dokter taruhlah begitu ya, atau tukang jamu tahu ya, ini daun katinona ini kalau dikunyah begitu awakmu iso fit, iso bagus gitu ya. Nah, masalahnya sekarang seperti contohnya kalau saya minum taruhlah saya sebut aja bodrek begitu ya. Kalau saya minum bodrek bisa fit gitu ya. Orang mengatakan kon apa kok kesel, ngombe bodrek kae, padahal bodrek taruhlah begitu ya. Itu obat itu adalah mengandung narkoba. Nah, masalahnya sekarang apakah saya termasuk menyalahgunakan? Ya kan, kalau saya beli di apotek misalkan begitu ya, obat iki jenenge iki misalkan. Lalu saya beli di situ, ada juga di apotek itu ada Pak. Berapa? Satu botolnya 7.500 taruhlah begitu ya. 7.500 begitu ya. Saya beli 10. Lalu memang betul-betul enteng, fit. Apakah saya termasuk menyalahgunakan atau tidak? Jadi pertanyaannya itu, saya mana tahu kalau daun katinona itu tukang jamu mengatakan itu tukang jamu itu kon ngeremet iki mengunyah ya, harus dikunyah itu kalau daunnya katanya begitu ya. Kon iso fit. Nah, masalahnya pertanyaannya kembali lagi, apakah saya termasuk menyalahgunakan? Karena itu dokter juga memberikan, tukang jamu juga memberikan seperti itu. Mana tahu kalau itu termasuk menyalahgunakan narkoba gitu. Makasih. Ya, jadi sebenarnya kalau dari Pak Ros ini ada dua. Yang pertama adalah bagaimana jika memang dari dunia kedokteran memberikan jenis narkoba untuk obat begitu. Dan yang kedua, jika misalnya seperti yang Pak Rosi tadi sebutkan, kalau misalnya tidak tahu ternyata itu adalah bagian dari jenis narkoba begitu. Baik, pendengar berikutnya silakan 495 atau di SMS 0815555600 Baik, mungkin dijawab Pak Sumarjono ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Dengan Pak siapa tadi? Pak Rosi di Senggaling. Pak Rosi ya, gini Pak Rosi ya. Bapak tadi bilang gimana kalau dokter yang memberikan begitu ya. Jadi untuk narkoba ini tidak semudah itu Bapak. Untuk dokter hanya untuk narkoba ini dia memang bisa mengeluarkan resep untuk orang yang membutuhkan Bapak. Jadi untuk orang yang memang membutuhkan, dia butuh narkoba ya, butuh obat maksudnya ya, kebetulan kalau narkoba gitu, dia itu memang berhaknya, memang berhak. Karena pada dasarnya narkoba ini adalah obat Bapak. Okay. Nah, untuk dia sendiri, bahkan untuk dia sendiri, kalau dia butuh obat itu, dia tidak bisa menuliskan resep untuk dirinya sendiri. Kalau dokter butuh obat narkoba X, misalnya gitu ya,
dia harus ditulis oleh dokter yang lain. Oke, Gitu, baik. Bapak. Baik, Bapak nanti lanjut lagi ya. Ya, ya. Karena belum selesai dari Pak Rosi, kita Ya. ke Panjen dulu. Ada Bu Septi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mbak Edi, selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Ibu. Ya, ini saya menarik sekali nih ya. Kebetulan saya sendiri di tengah masyarakat sering menerima pengaduan-pengaduan terkait hal-hal di tengah masyarakat, termasuk pendidikan, KDRT, terus yang lain-lain, termasuk ini bisa suatu saat nanti saya akan menerima pengaduan karena peran saya ada di dalam tengah masyarakat gitu ya. Kalau KDRT saya sudah tahu, ketika pengaduan masuk saya akan salurkan ke dinas sosial yang terkait menangani ini. Baik. Nah, kalau yang ini saya tanya ini Pak, apabila saya menerima pengaduan ini ya, seorang ibu gitu ya, anaknya kena korban, bukan pengedar tapi korban. Nah itu sebaiknya saya mengadu, saya alihkan lagi ke siapa gitu ya. Terus seperti BNN ini kantornya di mana, terus rumah sakit untuk merehabilitasi si korban itu di rumah sakit mana ya. Terus untuk biayanya itu bagaimana, apakah ditanggung pasiennya yang jadi korban ini atau dari dinas sosial yang akan menanggung biayanya itu. Terus apakah yang korban-korban ini begitu diadukan, apakah terjerat dengan undang-undang terus dihukum di penjara atau tidak langsung ke rehabilitasi karena ini adalah korban. Terus apabila saya menerima pengaduan terus benar-benar ada pengedarnya gitu, itu tindakan masyarakat seperti saya ini harus lapor kemana gitu, ya? Harus bagaimana, apakah yang melaporkan ini nantinya ujung-ujung kena juga gitu. Khawatirnya seperti itu. Baik. Saya butuh jawabannya Bapak, termasuk rumah sakit itu tadi ya. Baik. Rumah sakit mana yang ditunjuk untuk merehab si korban ini. Baik, terima kasih. Termasuk biayanya. Oke. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Bu Septi. Detil juga pertanyaannya ya. Jadi menanyakan tentang alamat BNN di mana, rumah sakitnya di mana juga, biaya, kemudian apakah korban di penjara, kemudian kalau menemui pengedar apa yang harus dilakukan. Baik, mungkin satu lagi, silakan di 495 850 495 850 atau SMS di 081 555 600 946. Jadi tadi sudah ada Pak Rosi dan juga Bu Septi yang akan mendapatkan jawaban ya. Bapak-bapak habis ini nanti akan dijawab. Mohon ditunggu sebentar karena kita akan jeda sejenak mengikuti berita terkini. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Berita terkini. Saudara, kami sampaikan berita terkini pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. DPRD meminta petani tebu tidak bergolak terkait penolakan pendirian pabrik gula baru oleh manajemen Krebet dan Kebun Agung. Selengkapnya dilaporkan Syamputra. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang meminta kepada petani tebu di Kabupaten Malang untuk tidak bergolak terkait penolakan rencana pendirian pabrik gula baru oleh dua manajemen pabrik gula, yakni pabrik gula Kebun Agung dan pabrik gula Krebet baru. Demikian disampaikan Ketua Komisi di DPRD Kabupaten Malang Sugeng Pujianto kepada RRI. Menurut Sugeng, pihaknya DPRD akan mengawal rencana pendirian pabrik gula baru tersebut agar betul-betul terrealisasi di Kabupaten Malang sehingga nantinya tebu petani bisa dibeli oleh pabrik gula yang ada nantinya dengan persaingan harga yang cukup tinggi. Kata Sugeng Pujianto, penolakan terhadap rencana pendirian pabrik gula baru yang dilakukan oleh Krebet baru dan Kebun Agung dinilai tidak logis karena potensi tebu di Kabupaten Malang dan potensi lahan yang bisa ditanami tebu di Kabupaten Malang masih tersisa 60 ribu hektar sehingga tidak akan mampu dipenuhi oleh dua pabrik gula yang sudah ada. Apalagi saat ini produksi 40 ribu juta kintal yang ada setiap tahunnya tidak mampu dipenuhi oleh dua pabrik gula itu dengan luas area sekitar 60 ribu hektar. Karenanya dengan potensi
pabrik gula untuk tanaman tebu harus dibutuhkan pendirian pabrik gula baru di Kabupaten Malang. Selain itu bisa memberikan persaingan harga yang cukup sehat, nantinya tidak terjadi monopoli harga tebu di tingkat petani. Karenanya DPRD meminta kepada petani tebu di Kabupaten Malang tidak perlu khawatir penolakan 2 manajemen pabrik gula baru, memastikan 2 manajemen pabrik gula yang sudah ada terhadap rencana pendirian pabrik gula baru dari PT Menara ini. Demikian Samputra melaporkan kembali ke studio. Baik, selamat pagi bagi Anda yang baru saja menyatu bersama kami. Pagi ini kami dalam program Dialog Interaktif Realitas dan dengan topik bijak dalam menentukan hidup sehat bebas narkoba bersama dengan BNN Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Tadi ada pertanyaan ya dari Pak Rosi di Sengkaling dan juga Bu Septi. Mungkin Pak Sumarjono dulu jawab, nanti ditambah oleh Pak Ahyadi. Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi menyambung yang tadi, terus dari sisi toko obatnya ya. Jadi tidak mudah, tidak gampang toko obat untuk menjual narkoba. Karena toko obat itu ada pemeriksaan rutin. Kalau Bapak Rosi pernah melihat ada toko obat mencampur obat, itu kita sudah tahu Bapak. Obat-obat yang biasa dicampurkan di jamunya toko obat itu bukan golongan narkoba, ya. Bahkan untuk memperoleh narkoba itu Bapak ya, jadi tidak perkara mudah. Kalau di jalur toko obat maupun di dokter, narkoba itu ada surat pesanan ya. Surat pesanannya juga khusus Bapak. Untuk mendapatkan ini harus ada apotekernya. Surat pesan juga khusus dan yang menjual juga khusus. Gitu Bapak. Jadi kalau di tempat-tempat yang resmi begini ya, toko obat maupun praktek dokter maupun apotek, tidak semudah itu untuk mendapatkan narkoba atau tiba-tiba ini narkoba ini begitu ya. Bahkan perlu kami sampaikan Pak ya, setengah butir narkoba atau seperempat butir narkoba yang keluar dari toko obat atau dari apotek atau dari rumah sakit itu dilaporkan Bapak. Bahkan laporannya ini sampai ke WHO sana. Jadi pemerintah kabupaten lapor ke provinsi, provinsi lapor ke Jakarta, Jakarta lapor ke WHO. Jadi tidak mudah Bapak, kecuali kalau yang narkoba didapatkan dari jalur yang tidak resmi ya, legal, kita tidak tahu kalau itu. Jadi intinya begini Bapak, jangan khawatir ya kalau di toko obat dengan mudahnya ini narkoba, ini itu tidak semudah itu Bapak. Baik. Kemudian mungkin dari Bu Septi mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak? Untuk dari Bu Septi yang masalah kalau ada laporan dari penderita begitu ya, monggo Bapak Ibu bisa menghubungi BNN setempat atau kantor polisi setempat. Dan memang di Malang ini sudah ada tempat untuk pengobatannya Ibu, gratis ya. Kalau di Kota Malang itu di Puskesmas Kendal Sari, kalau di kabupaten di Puskesmas Gondang Legi. Kebetulan kita kemarin lagi sama-sama ini ya membahas untuk program perawatan ini. Nah, untuk lebih jelasnya prosedurnya bagaimana, ini dari BNN atau kepolisian yang nanti akan menjelaskan. Gitu. Monggo, Pak. Baik, Pak Ahyadi silakan. Jadi untuk pecandu memang sebetulnya di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009, jadi bacanya pasal lengkapnya pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Itu di dalam pasal 54. Dan memang kita berharap Bapak Ibu pendengar itu kalau apabila mengetahui seseorang menjadi penyalahguna atau pecandu, memang harus segera melaporkan. Karena sekarang sudah ada peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2010 yang mewajibkan pada setiap pecandu itu untuk melaporkan, untuk dilakukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Karena kalau tidak direhabilitasi, itu mungkin nyawanya juga akan tidak terselamatkan, gitu kan. Memang sementara ini kami melihat, masyarakat masih melihat bahwa kalau ada keluarga yang menjadi pecandu, itu cenderung ditutup-tutupi. Karena mungkin menjadi aib keluarga.
dan itu juga akan menjadi beban keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu memang harus segera direhabilitasi. Dan untuk ini kami dari BNN Kota Malang menyediakan fasilitas untuk itu. Artinya para pecandu yang datang kepada kita untuk mendapatkan rehabilitasi akan kita fasilitasi untuk kita kirimkan ke Lido Bogor, baik. Jawa Barat. Bapak nanti lanjut lagi ya. Karena kita mau ke pendengar, ada Pak Budi di Blimbing. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ini saya mulai dengar mulai awal tadi. Dari pecandu obat maupun narkotika itu Pak, yang penyebabkan mungkin dari teman, dari pengaruh, atau dari meniru ya Pak ya. Ini satu lagi kasus Pak, yang mungkin orang lain mungkin tidak tahu, atau mungkin juga enggan bicara, atau mungkin malu-malu menyebarkan. Itu kasusnya itu adalah akibat dari diagnosa dokter Pak ya. Mungkin Bapak belum paham masalah ini. Gimana Pak? Kan gini ya, terutama dari sakit neurolog, dokter saraf maksudnya ya. Saraf itu. Itu pasien kan dikasih resep. Ya mungkin tidak tahu jenisnya, tapi yang indikasinya itu merugikan pasien Pak. Karena sebelum minum obat itu kan kalau merasakan sakit ya sakit biasa gitu ya. Tapi setelah minum obat dan dianjurkan untuk dosis tertentu, malah ketagihan dari pasien itu. Jadi kalau nggak minum obat itu dia malah nggak bisa tidur, badannya sakit semua dan lain sebagainya. Nah itu kita patut menyalahkan siapa Pak? Atau kita salahkan dokter padahal kita sendiri tidak tahu ilmu kedokteran, atau lapor kepada siapa padahal kita sendiri yang datang ke dokter itu, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut saya alami sendiri pernah itu berapa tahun yang lalu, dan itu menyebabkan saya trauma Pak. Jadi ya alhamdulillah kalau kita sendiri tirakat, maksudnya melalui ya dari alternatif dan sebagainya, itu malah lebih ada efek untungnya daripada ke dokter itu. Jadi kita sudah melakukan komunikasi dengan dokter itu, istilahnya datang pulang, istilahnya apa itu? Konsul lah. Konsultasi. Selama kurang lebih 2 tahun itu. Jadi setelah terakhir itu kok malah tidak bisa tidur, terus kadang-kadang mumet, inginnya menelan obat itu gitu loh Pak. Baik. Jadi kalau kena obat itu malah ringan. Jadi kalau tidak minum malah tidak karu-karuan. Nah itu minta tolong Pak dijelaskan, dan mungkin dokter sebutut apakah patut bisa dituntut atau patut diberitahukan ke Badan Pengawasan Obat atau ke yang berwajib. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi mungkin sebenarnya obatnya tidak masalah ya, tetapi efeknya menimbulkan ketagihan. Apakah kemudian ini juga legal begitu atau diperbolehkan dalam hukum begitu? Baik, ternyata banyak juga yang sudah bergabung Pak. Saya bacakan satu persatu, nanti Pak Ahyadi lanjutkan lagi ya Pak ya tentang penjelasannya ini. Jadi nanti jawabnya singkat padat Pak. Baik, ini dari Bu Ani di Blitar, terima kasih. Katinon dari tanaman hat ya, teh Arab. Apa negara di Timur Tengah juga melarang tanaman hat? Karena orang Arab biasa mengonsumsi teh Arab, itu berarti negara-negara Timur Tengah menggalakkan. Kasus Raffi tidak mau rehabilitasi, mending penjara. Apa BNN harus memaksa untuk rehabilitasi, padahal hak pribadi dan keluarga mau direhab apa tidak karena resiko tanggungan mereka. Baik, jadi nanti kita tanya seperti apa sebenarnya rehabilitasi yang diatur oleh undang-undang gitu ya Pak ya. Kemudian dari Pak Nano di Sukun, terima kasih Pak Nano. Ini mengenai narkotika, dilihat dari perkembangan di media dan TV kasus yang dihadapi Raffi itu. Bagaimana perkaranya, bulat atau mungkin tidak jelas begitu ya ujung pangkalnya. Tidak ada status hukumnya, jangan-jangan di balik itu ada permainan. Jelas-jelas dia kedapatan dan pemakai. Kita semua sudah tahu undang-undang itu, tapi tidak jelas hukumnya. Dulu ada artis pertama pemakai narkoba langsung dijebloskan ke sel. Yang jadi pertanyaannya, prosedurnya seperti apa bagi pemakai dan pemegang barang haram itu? Apa harus main-main dulu di belakang kasus ini? Baik, kemudian dari Pak Robert. Pertama, Bapak coba mohon dijelaskan dan bedakan tingkat merugikan atau mana yang paling berbahaya dan dampak lamanya terpenjara dari pemakai. Mungkin dari yang sudah ada itu mana yang paling berat begitu.
kemudian pil koplo, ekstasi, ganja, morfin, marijuana. Dari kesekian contoh tersebut ada yang berguna untuk daya tahan tubuh, imun, antibodi, misalnya digigit ular, dan untuk yang berguna bagi kedokteran, bagaimana cara penyimpanannya. Khawatir kalau bisa tembus ke pemakai. Kemudian selain itu, untuk kenikmatan halusinasi, apakah pemakai tersebut bisa meningkatkan nafsu birahi atau libido? Pernahkah ini diakui pemakai atau pernahkah pemakai pernah diwawancarai? Oke, baik. Ya. Sementara itu dulu ya, untuk telepon tutup dulu aja karena banyak juga yang mungkin perlu dijelaskan. Silakan Pak Haryadi. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan rehabilitasi tadi, mungkin sebelum lupa, jadi untuk yang pecandu yang ingin mendapatkan fasilitas rehabilitasi dari PNN, silahkan berhubungan dengan kami di kantor kami Jalan Maijen Sungkono nomor 55 Kota Malang. Dan itu khusus ada yang menangani, yaitu seksi pemberdayaan masyarakat. Jadi di sana akan mengurusi tentang rehabilitasi, karena si pecandu ini akan didampingi untuk diantar sampai di Lido dan pulang pun akan dijemput, dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Baik, itu sebenarnya kewajiban atau mungkin juga hak atau seperti apa Pak? Apakah seseorang boleh menolak untuk rehabilitasi? Ya itu kalau di dalam undang-undang disebutkan itu adalah wajib, ya, hukumnya wajib. Karena ini adalah upaya pemerintah di dalam melindungi warga negaranya dalam rangka menyelamatkan. Karena undang-undang ini diciptakan atau dibuat itu dalam rangka melindungi warga negaranya. Jadi karena penggunaan atau penyalahgunaan narkoba itu dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh manusia, menekan susunan saraf, tadi dijelaskan mungkin yang rusak itu bukan hanya itu, tapi akan seluruh organ akan menjadi rusak, agar tidak menambah korban baru di Indonesia. Karena saat ini di Indonesia sudah tercatat 5 juta orang lebih sebagai pecandu gitu ya. Nah, untuk itu kami harapkan pada masyarakat yang mungkin keluarganya saat ini menjadi pecandu untuk segera menginformasikan pada kami, dan tidak akan ditangkap, tidak akan diproses hukum, langsung difasilitasi. Karena di dalam Undang-Undang 35 2009 ini memberi ruang yang lebih luas bagi pecandu, beda dengan undang-undang yang lalu gitu ya. Oke. Baik, kalau kemudian kita tahu bahwa seseorang adalah pengedar, bagaimana Pak? Ya, karena memang begini Mbak, antara pengguna, penyalahguna, pengguna, korban, dan pengedar itu beda-beda tipis. Karena mereka biasanya komunitas. Karena tidak mungkin seorang pecandu itu main seorang diri, Mbak. Dapat barang sendiri, dia pakai sendiri, karena dia juga mungkin beda-beda tipis itu, beda-beda tipis. Sehingga memang harus teliti, harus cermat di dalam proses penanganan hukumnya. Penerapan pasal-pasalnya juga harus cermat. Sehingga ada beberapa klausul yang ini kadang-kadang sering dipakai untuk disalahgunakan ya, untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kami tidak berharap seperti itu. Kalau kita patokannya ada Undang-Undang 35 tahun 2009, di mana perlu dijelaskan bahwa di dalam Undang-Undang 35 2009 ini BNN juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan, dan seterusnya. Jadi kami akan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Dan penanganannya memang pada saat kita mendapatkan seseorang dengan barang bukti yang cukup, itu kan proses dulu. Menurut hukum, ya, artinya diproses dulu, sehingga nanti yang memutuskan rehab itu adalah di tingkat pengadilan. Jadi BNN, polisian maupun kejaksaan itu tidak boleh menentukan seseorang ini penjara atau rehabilitasi. Karena ada dua pilihan Iban itu kan, rehabilitasi atau penjara. Kami itu tidak bisa, bukan kewenangan kami, karena yang memutuskan adalah di tingkat pengadilan. Dengan berbagai macam pertimbangan tentunya. Karena oleh sebab itu, proses hukum penyalahguna atau pengedar itu harus diproses dengan cepat. Gitu ya Mbak. Secara singkat itu ya. Baik. Kemudian tadi dari Pak Budi nih, mungkin bisa dibantu Pak Sumarjono nih Pak. Ya. Bagaimana kemudian dengan obat-obatan yang justru kemudian menimbulkan ketagihan begitu Pak? Ya. Jadi Pak Budi tadi ya, Pak Budi sudah biasa ke dokter saraf gitu ya. Kalau dokter saraf Pak Budi namanya apa, obat-obat psikotropik ya, lebih tepat psikotropik ini memang dunianya begitu ya. Jadi karena
obat psikotropik ini kan bekerja dengan mempengaruhi saraf. Jadi kalau dokter spesialis saraf kemudian menuliskan resepnya banyak mengandung ini, ya memang itu pekerjaannya, begitu ya. Untuk masalah obat psikotropik, resep dari dokter yang masuk ke apotik itu juga dianalisa di apotik, Bapak. Ya, sesuai enggak dosisnya, aturannya, begitu ya. Jadi kemudian kalau itu dipandang sesuai oleh petugas apotik, oleh apotekernya, obat ini dilayani, gitu ya. Kemudian untuk masalah pengawasan, setiap resep yang masuk ke apotik itu di apotik itu kan wajib melaporkan kepada negara. Di situ ditulis obat ini, obat psikotropik ini ditulis oleh dokter ini, oleh pasien ini. Itu dievaluasi, Bapak. Jadi dievaluasi kewajaran. Jadi misalkan pernah, memang jarang tapi ya, ada dokter yang setiap pasien dapat ini saja. Apa wajar enggak ini gitu. Itu bisa disanksi dengan dicabut izinnya, begitu ya. Tapi kalau yang Bapak bilang tadi, kalau nggak ke dokter ini, nggak ketagihan, begitu ya. Itu coba Bapak dikonsultasikan ke dokter itu lagi. Karena gini Bapak, memang sifat obat ini menimbulkan ketagihan. Nah, dokter spesialis mengobati Bapak dengan obat ini tentu ada maksud dan tujuan sesuai keluhan yang diberikan. Kalau namanya efek samping pasti ada. Bukan hanya psikotropik Bapak. Bahkan bodrek pun ya, obat bodrek, obat yang paling ringan banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang merasa ketagihan, tapi sebenarnya enggak. Kemana-mana itu di tasnya itu isinya obat sakit kepala saja begitu ya. Itu hanya dari dirinya sendiri, Bapak. Ya, jadi masalah keabsahan ini sengaja dipermainkan gitu ya, merasa. Saya pikir Bapak untuk ditanyakan langsung ke dokternya. Tapi perlu yang kami sampaikan, setiap resep psikotropik yang didapatkan dari apotek itu sudah melalui proses evaluasi yang ketat, ya, yang panjang gitu. Oke, baik. Kemudian kita buka lagi telepon di 495-850 atau SMS 085155564946. Kita coba jawab pertanyaan dari Bu Ani nih terkait dengan katinon ya. Bahwasanya ini juga saya juga pernah baca bahwasanya daun hat ini juga digunakan pada saat masakan-masakan Arab itu Pak. Jadi setelah makan kemudian terakhir mungkin kayak kemangi gitu ya kali ya, mungkin kita makannya itu sebagai bagian dari makanan itu sendiri. Nah ini apakah orang-orang yang makan ini kemudian juga dianggap sebagai mungkin penyalahguna atau gimana juga? Tapi nanti dulu Pak, kita ke Pak Hasan di Bantul. Selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada RRI dan narasumber. Ini untuk agar bebas narkoba, cara pemberantasannya. Jadi kan ada dua sumber. Yang pertama itu yang banyak suplai dari luar negeri Pak ya. Itu di mana itu satu pihak di tempat yang ini ditangkap, di lain tempat ada lagi di satu pihak di sini di daerah ditangkap, di daerah sana ada lagi. Ini kewalahan Pak ya. Belum dari suplai dari dalam negeri ya, yang banyak itu ganja, sama di luar Jawa itu hektaran, bahkan puluhan yang dibakar itu. Nah ini cara pemberantasan itu mungkin bapak-bapak petugas ini kewalahan ini Pak ya. Nah mungkin di sini mungkin ya Pak ya ada acara ya untuk sosialisasi tentang itu. Itu bentuk satgas sampai di pelosok-pelosok ini Pak. Nah satgas ini menangani tentang bahkan narkoba dan korupsi dijadikan satu. Ini kan yang sudah menjadi konsumtif bangsa kita lah. Dengan satgas itu mungkin ada sosialisasi, mungkin tugas-tugas itu juga membina, mendidik sehingga itu bisa tuntas walaupun jangka panjang. Sebab dalam memberantas ini Pak ya, kita itu juga para birokrasi dan lain itu ya, itu kadang-kadang bisa menghisap melalui rokok. Kita itu kan banyak rokok yang ilegal lah. Di situ banyak pesanan-pesanan. Ya. Ya, banyak pesanan. Apa itu dari candu, ya, dari katinon, itu banyak lah terjadi. Bahkan kan di desa-desa sudah berkembang itu ya. Itu dari petugas-petugas ya mungkin bahkan dari kepolisian juga ini Pak ya, maaf ya.
itu pesan. Nah ini untuk katanya kalau rokok ini kalau tidak ini ya mungkin ya kurang pas ya. Padahal di situ ada kandungan narkoba. Hasan singkat ya Pak Hasan ya, waktu kita terbatas. Nah maka itu ini terus yang satu ini Pak ya, di sini ada di hutan yang namanya cipluan itu Pak ya, itu juga membuat kelenjar lain nanti mungkin juga bisa manfaat pada itu cipluan itu Pak ya. Dan lain jenis-jenis buahnya atau daunnya Pak? Nah itu buahnya. Nah, itu saya sering tahu ya di situ ya kalau ke hutan. Nah terus saat Satgas ini Pak mungkin ya bisa direalisasi ya. Mungkin Pak ya satu-satunya jalan untuk memberantas pembebasan dari narkoba. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan Sujai. Jadi ini langsung saja Pak. Ini sebenarnya kalau pertanyaan pertama tadi untuk BNN ya nanti Pak. Tapi saya mau tanya dulu, apa betul Pak kalau ciplukan itu bisa juga? Nah itu. Kayaknya manis enak ya Pak ya. Tadi di awal saya sampaikan ya. Jadi akan ada cara-cara baru mereka untuk mendapatkan. Untuk ciplukan ini apakah benar ya perlu dibuktikan ya. Ada orang-orang tertentu jangankan ciplukan makan daun apa teler gitu kan juga ada. Nah lebih banyak ke perorangan aja. Kalau ciplukan belum pernah dengar kita ya. Baik, kemudian dari Rosi di Lowaru, apakah double L termasuk narkoba? Double L kita tidak tahu yang dimaksud double L Pak siapa itu? Rosi. Pak Rosi itu apa ya? Yang jelas di pasaran yang biasa kita ada proses masuk ke pengadilan itu ada pil ya, namanya double L gitu karena di pilnya itu ada simbol, ada logonya LL. Sebenarnya itu logonya pabrik Pak ya. Jadi ya Liduli atau apa yang katanya ya. Tadi nama pabrik yang memproduksi obat itu. Double L sendiri sebenarnya bukan masuk ke psikotropika. Ini mengandung zat yang namanya trihexyphenidyl, tapi zat obat ini termasuk obat keras. Dia memang bekerja dengan mempengaruhi saraf juga, dengan efek yang mirip-mirip itu, tapi tidak sedahsyat narkotika atau psikotropika ya. Nah, kalau orang pegang zat ini pun melanggar hukum. Melanggar ya? Iya, karena ini masuk obat keras. Masuk obat keras di mana untuk memperolehnya harus dengan resep dokter. Ya, jadi memang bukan golongan psikotropik atau narkotik, tapi obat keras tertentu yang bekerja dengan mempengaruhi saraf. Kenapa dulu kok tidak masuk ke undang-undang gitu, kita belum ya. Memang undang-undang kan berubah terus. Ini obat keras yang banyak disalahgunakan karena bekerja dengan mempengaruhi saraf tadi begitu. Oke, baik. Jadi orang yang memegangnya itu juga bisa melanggar hukum. Pertama dia tidak mempunyai izin edar. Ya. Yang kedua pasti dia tidak mempunyai izin produksi. Dari mana dia memperoleh itu? Nah ini melanggarnya ya. Oke, baik. Kemudian ke BNN ini Pak, banyak tadi yang harus bisa dijelaskan. Jadi, iya silakan Pak. Jadi memang begini Mbak. Jadi memang di Indonesia ini marak dengan peredaran narkoba sehingga muncul sampai dengan adanya Inpres 12 tahun 2011. Karena demikian kenapa Indonesia ini marah? Karena memang posisi geografis kita ini kan berada di antara dua benua itu ya, antara Asia dan Australia itu menjadi lalu lintas. Kemudian negara kita dalam bentuk pulauan yang 17.500 itu, kan gitu kan? Dan panjang garis pantainya 85.000 km, itu menjadi pintu masuk yang sangat luas bagi para pemasok bahan itu untuk memasukkan barang itu ke Indonesia. Nah, untuk itu dalam rangka menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, memang di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009, khususnya di pasal 104 dan seterusnya, itu diatur tentang peran serta masyarakat. Jadi Inpres ini juga dikeluarkan untuk seluruh warga masyarakat Indonesia di dalam rangka P4GN. Jadi istilahnya P4GN itu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Kalau itu hanya dibebankan kepada pemerintah misalnya untuk misalnya polisi ataupun BNN saja, pasti tidak bisa. Karena begitu luas wilayahnya dan keterbatasan personil yang ada di kita. Oleh sebab itu peran serta masyarakat itu diwajibkan untuk rangka pelaksanaan P4GN. Dan masyarakat memang diharapkan membuat kelompok-kelompok yang peduli anti narkoba. Dan itu bisa dikoordinasikan dengan BNN. Karena dalam Inpres ini selaku vokal point-nya adalah BNN. Jadi saat ini mungkin kalau di Malang Raya sudah ada semua ya di
Batu, Kabupaten Malang maupun di Kota Malang. Sehingga itu bisa dikonsultasikan dan akan difasilitasi oleh seksi pemberdayaan masyarakat. Di sana memang akan menampung aspirasi semua termasuk kegiatan-kegiatan itu. Dan untuk ini kami juga kebetulan bersama Pak Marjono hari-hari ini kami selalu aktif di Kota Malang untuk melakukan advokasi maupun sosialisasi kepada instansi pemerintah maupun instansi swasta, termasuk pada anak-anak sekolah di SMA. Jadi itu yang kami lakukan karena kita berharap dengan melalui advokasi dan sosialisasi semakin banyak masyarakat yang tahu tentang bahaya narkoba itu gitu loh. Sehingga dengan demikian akan menggugah semangat mereka untuk ikut berperan aktif di dalam pencegahan maupun pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oke, baik. Bapak, ini juga menjelang terakhir. Ini sebenarnya perlu menjadi kesadaran kita bersama ya, bahwasanya ketika sebuah generasi banyak yang menjadi pengguna narkoba, artinya negara mungkin juga akan rugi karena generasinya sudah rusak begitu ya Pak ya. Betul. Nah, ini apakah juga ada kaitannya mungkin dengan pihak asing yang ingin merusak Indonesia melalui narkoba ini Pak? Saya kira itu bisa, yang itu harus kita waspadai. Oleh sebab itu pemerintah kan sudah melakukan kebijakan. Ya, ada beberapa hal kalau kita boleh menyinggung yang lain, kan ancaman negara kita itu mungkin 3 sekarang ini yang terbesar gitu ya. Salah satunya mungkin korupsi gitu kan. Itu kan sudah dibentuk KPK gitu. Kemudian ada namanya teroris, sudah ada Densus 88 gitu kan. Kemudian masalah penyalahgunaan yang sudah demikian maraknya, maka dibentuk BNN. Sehingga dengan demikian ini kita berharap dengan dibentuknya BNN dan kami berharap tentunya mohon dukungan dari seluruh masyarakat karena tidak mungkin BNN sendiri itu mampu melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Nah, ini cita-cita kita, tujuan kita pada tahun 2015 itu terwujud Indonesia negeri bebas narkoba. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahyadi dan mungkin dari Pak Sumarjono ada catatan terakhir Pak, harapan dan himbauan kepada masyarakat. Ya, himbauannya gini, jangan mudah tergoda ya, jangan gampang dirayu-rayu meskipun itu barang gratis ya, karena mereka para pengedar ini mempunyai cara-cara yang luar biasa untuk menggait pengguna baru begitu. Ya, Pak. Oke, baik, dan terakhir kepada Pak Nugroho, ada catatan Pak? Terima kasih Mbak Evi, dan memang lagi marak hal-hal seperti ini. Ini salah satu program kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian jangan sekali-sekali mencoba. Itu yang tahu boleh, tapi jangan sekali-sekali mencoba. Sekali mencoba, resiko ada di Anda. Terima kasih, mungkin hanya itu mungkin saya bisa bagian. Ya, terima kasih Pak Nugroho dan mudah-mudahan program semacam ini tetap bisa berlanjut terus ya Pak ya. Insya Allah, amin. Oke, baik, dan pendengar saya ingatkan lagi bahwa untuk alamat PNN ada di Jalan Maijen Sungkono nomor 55 Kota Malang. Jadi Bapak kalau misalnya warga selain Kota Malang tapi ingin melaporkan misalnya apakah boleh? Boleh, nanti bisa tinggal dikoordinasikan dengan yang berkaitan begitu ya. Jadi alamat BNN Kota Malang di Jalan Maijen Sungkono nomor 55. Dan akhirnya sementara ini dulu Pak, mungkin lain kali kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak untuk Bapak-bapak. Dan juga kepada pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pula atas perhatian Anda pagi ini. Saya Happy Budi yang bertugas. Selamat pagi, sampai jumpa. Sekian realita hari ini.